Langsung halaman pertama ya, Bu. Yes. Nah. Oh, ini waktu ini. Ya. Listing ya. Ya, ini dibacain sama ini kali ya. Sama Pare atau silakan. Ya, ini apa atau saya ya, nggak apa-apa. Boleh. Ya. Boleh. Saya lambenya lemes soalnya, Mas. Ya. SBMA ini pada tanggal 8 September kita mulai listing perdana dengan menghimpun dana sebesar 52M yang akan digunakan pembelian tanah, pengembangan pabrik dan modal kerja. Sekarang pabriknya lagi OTW dari China ke Indonesia. Oke, next. Oh ya. Ini kita ada targetnya yang paling dekat ini adalah ADP Project. ADP Project itu adalah ASP Development Plan. ASP itu Air Separation Plan yang kita beli dari China, yang kita ada pengembangan untuk dari dana IPO untuk menaikkan kapasitas liquid oksigen dan liquid nitrogen 5 kali lipat. Oke, apa yang kita kerjakan tadi saya sudah jelaskan ya. 40 tahun pengalaman di pasar gas industri Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan ada sedikit di Sulawesi. SBMA memproduksi gas nitrogen, oksigen, asetilin, kemudian ada gas lainnya juga. Kalau saya sebutkan panjang kali lipat kali tinggi, CO2, argon, helium, hidrogen, dan lain-lainnya. Pokoknya apapun makanannya, minumnya tetap SBMA. Oke, next Mbak. Nah, visi kami ini, Bapak Ibu sekalian, kita canangkan ini di 2010 ketika kita minta assessment audit ISO. SBM mau jadi apa sih? Kan gitu. Kita nggak cuma mau di Kalimantan, kita mau juga di Indonesia dong, kan gitu. Kemudian misi kita apa? Manajemen mutu, itu pasti. Karena saya sendiri juga sangat, kalau orang bilang, kalau di kantor itu saya bilang, Ibu ISO, karena saya selalu mencanangkan ISO, karena saya pikir apapun itu ketika kita menjalankan quality mutu management, semua beres. Semua terukur, traceability, kedepannya ketika kita kuat dengan quality management kita, quality mutu management kita, maka untuk berkembang itu kayak mengedipkan mata aja, klik langsung jadi. Komunikasi itu paling penting bagi saya, bagi kita semua ya, bagi CEO di SBM. Kenapa? Ketika seorang direksi, saya misalnya punya pusdep, saya nggak bisa komunikasi, saya tidak bisa mengajak kayak neurolinguistic program kepada seluruh karyawan kita, seluruh staf kita, maka saya bilang zero. Komunikasi itu penting. Profesional itu juga pasti. Individu yang tumbuh, development. Dalam arti apa? Kami pada saat ini sedang leak atas siapa yang mau gantiin kami. Kan gitu. Perusahaan walaupun sepinter apapun misalnya saya dan Pak Iwan ya direksinya dan Bu Rini, tapi kalau kita tidak bisa ngedevelop, kita punya penerus, percuma lah Mbak, mendingan nggak usah aja kan gitu. Ya oke, next itu visi misi yang sudah kita benar-benar tiap hari kita dengungkan di beberapa karyawan, semuanya, semua karyawan. Ini 82 sampai 95 kita asetilin plan. 95 sampai 2000 kita buka Feeling Samarinda, Berau. Wah, ini saya baru lahir ini 2099. Bontang dan Tarakan. Kemudian 2001 sampai 2008 membuka Tanjung Kalimantan Selatan. Kemudian 2001 sampai 2008 kita juga membuat Feeling. Jadi Feeling itu dalam arti ada hub-hub, kita tidak ngisi di Balikpapan, tapi kita ngisi di remote. Karena apa? Letak geografis mining itu paling penting adalah ketika customer bilang minta, sekarang juga kita harus bisa jalan. Ya kalau zaman dulu memang bilang customer adalah raja, tapi bagi saya sekarang tetap customer raja. Kalau nggak ada customer saya nggak gajian. 2009 sampai 2020 kita membangun laboratorium, kita membangun mutu manual quality, kemudian kita juga membangun pengolahan limbah P3. Ini memang kayaknya step by step, Pak. Tapi bagi kami tidak, ini cukup signifikan milestone kami kan. Kemudian 2021 sampai 2022 akhir nanti kita akan mencanangkan ASP commissioning. Masih ada lagi Pak di sananya, tapi mungkin tidak nanti spoiler aja sedikit-sedikit ya. Silakan Ibu. Ownership-nya kita adalah semuanya masih keluarga Bapak Effendi. Ada Bapak Effendi, Ibu Rini Duyanti, Tiffany Wei adalah cucu
dari Bapak Effendi. Pak Weli adalah anak dari Bapak Effendi. Kemudian inilah yang pemilik Surya Biru Titile Investama 62,83%. Kemudian porsi pabrik adalah 30,07. Kemudian Ibu Tiffany W 6,99%. Oke. Next. Ini kayaknya ada semua di prospektus ya, Mbak. Mungkin tidak menarik ini. Nah, ini Ibu Bapak Effendi itu yang sebelah kiri itu founder kami itu. Beliaulah yang punya BUSDEP-nya. Development bisnisnya adalah beliau. Yang mengatakan harus begini, harus begini, harus begini, sampai SBM berada di titik sekarang itu karena beliau. Sampai SBM IPO juga karena beliau, bukan karena saya. Oke, next-nya. Ini usaha kami yang tadi saya bilang, gas atau liquid product, ada industrial gases, special gases, analytical gas, laboratorium, liquid bulk. Tadi saya baru bicara yang sebelah kiri ya. Kemudian kita masih punya cylinder maintenance, saya tadi sempat juga bicara. Kemudian service, cryogenic tank preparation, tadi sempat saya bicara liquid nitrogen. Ini adalah kegiatan usaha kami, di samping ada derivatif kecil-kecil tapi tidak signifikan. Yang paling signifikan adalah di sebelah kiri, gas dan liquid product. Oke, next. Ini adalah customer kami. Kalau di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan ini cukup lumayan bagi kami. Ada Pertamina itu pasti, ada Buma dan Mahenwa, tapi saya lebih senang dengan kontraktor karena pemakaian oksigen sama pemakaian gasnya lebih banyak daripada owner. Owner oil and gas itu tidak sebanyak kontraktor. Kalau kontraktor ketika ada pemenang tender, kontrak, well connection misalnya, saya pasti akan merapat PDKT ke kontraktornya karena yang butuh banyak gas kontraktor, bukan owner kan itu. Wah, apalagi IKN ya Bu ya, sekarang ya Bu. Iya, IKN. Sebelum IKN kan ada RDMP. RDMP kan dipegang ini apa namanya Rekin sama Hyundai. Kita sudah merapat ke sana, makanya apapun siapapun yang menang kita tetap merapatkan itu. Ini sebenarnya lebih banyak lagi ribuan kali, tapi yang bisa ditulis di situ cuma ini aja. Ini strategi kami. Oke, ini nih. Ini yang paling ditanya ini kalau di Instagram saya yang paling ditanya ini nih Bapak-bapak semuanya. Kita keunggulannya apa sih sama yang lain? Ya kan itu yang paling ditanya itu. Kok bisa pede banget sih Bu Cynthia ini kalau ngomong kan gitu? Oh pasti, kita selalu pede, optimis. Karena apa? Kita punya filling station di hub. Yang mana kita sudah mulai dari tahun berapa tadi? 2002 sampai 2008 ya. Udah lama sekali kita sudah mulai hub. Hub ini adalah kita mendekati mining. Contohnya Bumi Resource. Bumi Resource atau punyanya Bakri, ada BUMI ya ininya. Kode sahamnya saya juga lagi belajar, mohon dibantu nanti. Itu ada di Sangatta, ya kan? Kita tahun 99 sudah buka di Bontang, cuman setengah jam aja. Kalau orang lain masih perlu jalan darat dari Balikpapan lama, Pak. Kalau kita sudah ready, jam 12 malam mendadak ternyata giginya untuk ngeruk batu bara copot gitu ya, tanggal gitu ya. Oh, oksigennya habis ini. Tinggal telepon. Ngambil di hub kami yang ada di Bontang. Kan gitu. Itu salah satu strateginya. Kemudian specialty gases. Specialty gases itu yang seperti saya bilang. Kan kita segmen pasarnya itu kan yang di atas ini ownernya itu kan oil and gas, mining, refinery kan. Tiga ini itu kan pasti punya laboratorium. Ketika kita masuk specialty gasesnya, otomatis di bawahnya pasti bergema dong SBMA kan gitu. SBM sih, dulu namanya SBM. Makanya kita ambil specialty gases. Kemudian apa yang kita lakukan? Inovasi. Satu ya, kenapa industrial gas ini kok sulit untuk orang masuk? Benar nggak? Ketika orang punya company industrial gas, contohnya oksigen lah ya, kok susah geser? Satu sebenarnya, karena kita lebih dulu lahirnya. Satunya adalah kita punya silinder tabung, di mana tabung itu salah satunya contohnya TIS kontraktor, yang dia kontraktor mining hampir seluruh Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Dia pinjam kita punya tabung mungkin sampai 1000 lebih, Bapak Ibu semua.
dan dia sudah menjadi customer loyal kami. Saya masih ingat pertama kali tahun 99, saya ikut diajak Bapak Effendi, owner kami, untuk meeting dengan TIS. Itu dari tahun 99 sampai sekarang berapa tahun? Sebelumnya juga udah sama kami. Kenapa dia nggak berubah-ubah? Karena apa? Tabungnya sudah kita pinjamkan 1000 tabung selama 25 tahun. Kan gitu. Dia mau mengembalikan lagi atau dia mau bayar? Dulu tabung masih 300.000. Sekarang udah 1 juta. Dia mesti keluarin dong 1 M untuk bayar kami. Kalau tabungnya hilang. Kan gitu. Nah, ini salah satu strategi inovasi kami. Bahwa kami sekarang lagi menggalakkan cylinder management system. Yang mana nanti klien kami bisa cek pakai online. Tabungnya ada di mana aja. Itulah yang mengikat. Dan nggak cuma satu ya, Petrosi juga dari tahun 99 saya masuk sudah ada. Jadi saya gadis sampai sekarang gadis lagi, bukan. Dari saya masih gadis sampai sekarang itu masih sudah jadi klien kami. Itu contohnya. Kemudian ekspansi usaha. Kita sekarang lagi dalam proses due diligence. Kan kita punya anak perusahaan LPG, Bapak Ibu semuanya. Kita lagi proses due diligence untuk melihat apakah LPG ini bisa kita ambil menjadi satu bagian dari SBMA. LPG ini untuk apa sih? Ya kan? Karena kami punya sister company, maksudnya yang terafiliasi adalah perusahaan LPG. Oksigen itu gabungannya selain asetilin LPG, Bapak Ibu. Jadi misalnya plat setebel misalnya taruhlah 10 cm. Itu kalau motong apinya itu pakai LPG, lebih cantik, warnanya biru, mulus kayak kaca. Liquid oksigen campur sama LPG. Inilah salah satunya LPG, kebetulan yang ditulis di sini masih LPG. Ada juga laboratorium. Jadi strategi kami ini menurut kami PDSK bahwa 5 ke depan masih dipakai. Dan ada seperti yang tadi bocorannya di awal, SBM ingin menjadi perusahaan terkemuka di Kalimantan dan Indonesia. Ditunggu tanggal mainnya di Jakarta kan. Ya, silakan lanjut. Untuk saya orang marketing, Pak. Jadi kalau ngomong aja mah cuek aja. Nanti ada pertanyaan bisa dibaca ya. Udah biasa ngartis. Kayaknya udah selesai ya, Mbak ya? Oh iya. Sektornya apa? Ini sudah ada malah. Sektor yang paling tinggi sekarang masih di mining. Karena sekarang batu bara kan lagi bagus ya. Katanya sampai Desember mohon doanya kan. Jadi kita medical kemarin kan bilang ya, kalau ternyata wah ini SBM ini bagus ini kalau memanfaatkan kesusahan dalam kesempatan kan. Tidak juga. Karena kami untuk sektor medikal itu belum kita garap. Yang garap masih kakak kami kan gitu. Itu belum digarap sama sekali loh. Nah, salah satu usaha kami adalah menempatkan masih yang kecil yang kira-kira 50 tabungan, 50 tabung per hari untuk kita tempatkan di remote seperti di Nunukan. Kalau Bapak lihat Nunukan itu kalau di Kalimantan itu agak ke utara tapi agak keluar. Kalau ke sana mungkin pakai ferry aja belum tentu seminggu ada 2 kali kan itu. Nah, kita akan bikin di situ. Karena faktor kesehatannya sektor kesehatan atau medikalnya kita baru 10%. Oil and gas 10%, petrokimia laboratorium 13%, shipyard pabrikasi 19%, mining yang paling banyak 30%. Karena saat ini lagi naik daun. Plantation masih di angka 18%. Dan yang kecil-kecil, saya bilang SBM itu kalau mining masih ada oil and gas, gasnya turun masih ada mining. Kalau semua turun yang kita ini aja dulu berdoa. Kalau semuanya turun jangan sampai ya. Kita lari ke Jawa aja Pak di industri kan gitu. Oke, lanjut. Ini per Juni ya Pak ya.
kita punya, nah GPM-nya kenapa ini kok naik, yang dulu kok turun? Ini banyak pertanyaan juga ke saya ini. Alhamdulillah saya senang sekali kalau ada yang bertanya, Pak. Berarti mengikuti beneran kan itu. Beli sahamnya itu benar-benar ngikutin, padahal saya nggak tahu apa korelasinya yang melihat ini dengan beli saham kan, itu saya juga bingung. Contohnya kenapa 45%? Karena di tahun 2021 kita terkena kasus limbah B3, kita ada denda perkara sebesar 1M berapa gitu. Sehingga itu masuk ke harga pokok untuk asetelin. Untuk 2022 udah normal 54%. Nanti ya, semoga benar, tapi wajib benar karena kita sudah punya Oktober kita ada RKAP. Di situ kita akan targetkan beberapa biaya sales untuk di tahun 2020 yang targetnya 120M ya, sekarang hanya 94M. Yang sekarang ini bisa terdengar ya? Oke. Mesin yang sekarang ini yang kita pakai itu dari 2010 kita sudah pakai, otomatis sudah tidak efisien ya, sudah tidak maksimal gitu loh dengan yang sekarang kita jual. Makanya kita berharap, target kita di 2023 kita punya GPM-nya akan meningkat. Dikarenakan plannya sudah datang. Plannya masih baru, masih kinyis-kinyis. 8 tahun ke depan masih bagus itu, kan gitu. Kemudian earning after tax-nya memang kita 11 juta. Dan ini akan naik di 2023. Nanti kita tunggu, kita masih godok ini bulan Oktober kita bisa launching. Semua kita buka nanti di IG. Ya silakan dilanjut Bapak Ibu. Oh ya, kenapa ini 1% di Juni 2021? Karena pada saat itu kita ada melakukan beres-beres artinya beres-beres laporan keuangan. Daripada nanti ke depannya nanti ketemu lebih baik jelek duluan enggak apa-apa, tapi nanti bagus kan gitu. Makanya kita kemarin mohon maaf sekali kita belum bisa bagi dividen, bukan belum bisa, tapi kita bingung caranya ngitung. Jadi nanti tunggu Januari Februari ya Bapak Ibu semuanya. Kita akan bagi dividen. Amin. Kemudian aset tetap kita meningkat karena kan ada plan yang kita ambil sama ada tanah yang kita ambil. Kalau nggak salah naiknya sekitar total asetnya ada kenaikan ya. Tapi Desember ini pasti naik tinggi. Kemudian liability kita turun, ekuitas kita pasti naik karena kita ada IPO. Kas banknya turun, piutangnya alhamdulillah ada penurunan sedikit 21,6 meskipun sales kita naik. Sales kita kan naik tadi. Target kita ada 94 sampai Desember. Oke, next ini unaudit ya Pak ya, Bapak Ibu semuanya. Ada di IDX juga. Bisnis plan kita apa? ASP tadi saya udah jelasin. Gas kompresor yang tadi saya spoilernya kita mau pasang di Nunukan. Kemudian carpet waste utilization. Itu sekarang ini kan kita punya problem nih. Jadi pabrik-pabrik asetelin di seluruh Indonesia itu punya problem dengan regulasi dari limbah B3. Nah, kita kemarin kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada untuk ada byproduct kita ini akan kita utilize dengan dijadikan batako yang nanti akan menunjang salah satunya walaupun sedikit kita akan menunjang IKN. Kemudian ada juga Swiss revitalization. Jadi ada dua. Gas kompresor nomor 2 sama nomor 4 kita akan tempatkan di remote site. Karena apa? Ada sektor medikal yang kita belum olah ini. Wah ini nanti jangan-jangan ada kompetitor, nggak apa-apa lah. Kita kan pede aja. Ada medikal yang kita belum olah di puskesmas, di rumah sakit di utara. Kita belum olah, kita mau pasang di sana Bapak Ibu semuanya. Supaya kita kemarin ketika COVID, kasihan betul ya, naik kapal, tabung itu dari Balikpapan dikirim ke Tarakan. Kasihan saya bilang, aduh karena di sana belum ada plan. Nomor 2 sama nomor 3. Kemudian nomor 5 adalah gas laboratorium. Pengen dong kita walaupun orang bilang mana bisa kan itu. Saya yakin bisa. Mbak kita bisa mempunyai grade laboratorium di mana kita istilahnya kalau kita bilang itu kalau di industrial gas kalau sudah bisa bikin laboratorium sudah bisa diuji kita punya produk itu sudah naik ke level
naik kelas. Naik kelas itu walaupun tidak bisa dibandingkan, tapi dari lokal sendiri kita udah naik kelas. Ini 5 ini 2022 yang sekarang sedang digarap. ASP Januari mulai, gas kompresor itu yang mau berangkat ke remote site itu juga Januari ditargetkan sudah selesai. Carbide waste utilization Januari kita sudah ditargetkan untuk bisa berproduksi. Swiss revitalization itu gas kompresor juga kita akan pindahkan Nunukan. Gas laboratorium kita lagi proses sertifikasi. Begitu untuk proyek pembangunan. Oh ya. Oke, silakan. Ya, ini tapi ini sudah di packing ini, malah sudah berangkat sekarang posisinya. Ini ada di China, Pak. ASP kita. Foto-fotonya ini ya. Ini apa kos kompresor yang sekarang lagi diuji coba, kita akan berangkatkan ke remote karena untuk pangsa pasar yang medikal. Foto-fotonya lucu-lucu ya. Nah, ini kita mau bikin batako nanti untuk membangun di IKN, Pak. Ya, kayaknya banyak pertanyaan Pak Andre dan Mbak Vivi, mungkin bisa diindikasikan. Ini Swiss revitalization kita lagi proses juga. Ini laboratorium kita sudah punya gas kromatografi. Sebenarnya kita udah jalan, cuma belum disertifikasi aja. Ada pertanyaan silakan. Terima kasih.